Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama dan utama maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahannya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang lab IPA dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam pada kasih pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi ini akan dilaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi budaya positif, kemudian tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan acara berikutnya yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sigit Prihandoko, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Serta tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 3 Bandar yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Mungkin di dalam kesibukannya, tapi sudah bisa menyempatkan waktunya sehingga kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. Ya, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kegiatan guru penggerak ini untuk modul 1 itu terbagi menjadi 4 modul, yaitu modul 1.1 yaitu tentang filosofi Geta Dewantara, dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan ini adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, langsung saja ya. Ya. Di sini saya akan memaparkan yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang pertama yaitu konsep utama budaya positif. Nanti di dalamnya saya akan menjelaskan tentang konsep. Nah, ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah posisi kontrol restitusi. Keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir ada ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya nanti akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa untuk kelas 7 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Nanti bisa ditanyakan. Sehingga setiap siswa
belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah dimensi-dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Berikutnya sampai enggak dibuka ini sudah jalan tapi di slide-nya belum jalan. Mohon dibantu Pak Adi, mungkin bisa bantu slide-nya pakai manual saja. Iya. Bentar. Gak masuk. Perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya yaitu disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya. Berikutnya, makna dari kata disiplin. Ya. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang atau Bapak Ibu guru akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Makna disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi mungkin ketika melihat kondisi anak didik kita atau murid-murid kita, kata disiplin masih menjadi sesuatu momok yang harus mereka jalani. Karena apa? Di situ ada hukuman. Nah, ketika mereka tidak bisa disiplin, maka peraturanlah yang akan mendisiplinkan mereka. Ya, itu salah satunya. Lanjut berikutnya adalah di situ Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat. Nah ini, kalau memang mungkin di kurikulum merdeka saat ini itu bukan berarti terus mereka atau murid itu bebas semaunya sendiri, ya, tapi harus tetap disiplin harus diutamakan.
Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri, ya, yang memiliki motivasi internal, ya, dari dalam. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal atau dari siswa itu tidak ada motivasi internal untuk disiplin, maka memerlukan pihak lain yang untuk mendisiplinkan. Di sini adalah melalui sekolah, ya, yang berasal dari luar. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosset, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, kita namakan nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Mungkin Bapak Ibu tanya, itu nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan masih banyak yang belum tertulis di sini. Masih banyak, ya, nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, untuk pembagiannya, yaitu kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan yang untuk merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Akan saya jelaskan satu persatu di sini. Ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, proses reproduksi. Ya, ini kebutuhan bertahan hidup nih salah satunya, Pak Wahyu, ya. Reproduksi, ya. Termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup ini. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Mungkin di sini, ya, ini bisa dikatakan dalam guru IPS itu adalah kebutuhan primer pokok. Ya, jadi seperti itu. Jadi sandang, pangan, papan itu untuk bertahan hidup. Kalau nggak punya rumah untuk bertahan hidup akan susah. Ya. Lanjut, berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ya, binatang peliharaan, kelompok, ya. Jadi untuk hari ini kita adalah ini tidak dipungkiri bahwa kasih sayang itu diperlukan untuk kegiatan terutama di sekolah, ya, salah satunya bisa rekan kerja dengan anak, ya, dalam bentuk seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, ini urusannya sama harga diri. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, jadi kita tetap butuh pengakuan ya. Kita dihormati, kemudian dihargai ya di sini ya. Tidak disepelekan. Nah, ini salah satunya adalah pengakuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan jauh lebih banyak. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, yaitu kebutuhan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, ini salah satunya ya. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata bermain. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari. Itu adalah tentang kesenangan. Maksudnya ini kan hewan-hewan akan belajar intelijensi. Ya, ini kan yang bisa mempelajari rata-rata ini adalah hewan-hewan yang mempunyai intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata. Ya. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau nah ini sangat penting. Ini yang bisa diterapkan di sekolah. Ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu pasti paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Yang mungkin Bapak Ibu baru adalah ini, restitusi. Restitusi itu apa? Nah, ada 3 yang nanti akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima. Jadi guru itu cuma memberikan hukuman. Kamu saya suruh untuk berdiri di depan, itu bersifat hukuman, jadi seperti itu. Jadi cuma satu arah dari guru ke siswa. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya atas konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalkan saja Pak Adi, misalkan saja kamu berangkat jam berapa? Jam 7.15 Pak. Konsekuensinya apa? Nah, jadi yang terlambat konsekuensinya misalkan membersihkan lingkungan sekitar halaman, itu adalah konsekuensi. Tapi itu sudah masuk dalam peraturan. Jadi peraturan itu harus jelas ya. Kemudian restitusi sendiri apa? Nah, yang nanti akan kita bahas lebih mendalam adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Nah, ini perbedaan antara ketiganya. Yang pertama hukuman, ya, identitas gagal ini. Kalau hukuman itu berarti identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas suksesnya di sini adalah ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, semua sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah merupakan pilihan.
Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya untuk bab selanjutnya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid. Jadi yang kena hukuman itu murid mesti tidak akan nyaman. Anak untuk jangka waktu yang panjang, agak panjang ini, ya mungkin sampai kalau cukup waduh ini. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek karena langsung tahu konsekuensinya. Ya. Kemudian untuk restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang, menguatkan. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, jadi tidak ada korban konsekuensi. Korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi peraturan, murid tidak akan nyaman. Wah, kalau saya telat masuk kelas sampai ada konsekuensinya, nah, itu dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Seperti apa nanti akan saya jelaskan lebih detail. Posisi kontrol restitusi. Ya. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah 5 itu adalah penghukum. Nah ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah teman. 4 adalah pemantau dan kelima adalah manajer. Ya, jadi 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu guru itu di posisi yang mana? Ya, dari kelima itu apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman atau pemantau ataukah sebagai manajer? Penghukum. Nah ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa menggunakan kekerasan atau dengan ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau ada alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini patuhi aturan saya atau awas. Biasanya seperti itu. Guru-guru yang menggunakan penghukum ya, posisi penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir. Ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Iya. Jadi ketika kamu salah, ini biasanya tipikal itu ciri-cirinya itu biasanya gurunya matanya melotot, ya, amarah, ya, emosi, ya, jadi seperti itu. Ya, makanya ini berarti tapi di sini nggak ada ya, nggak ada ya, yang menggunakan penghukum ya, nggak ada ya, itu penghukum. Ini adalah posisi kontrol yang paling rendah. Sebagai seorang guru, penghukum itu adalah posisi kontrol yang paling rendah. Iya. Berikutnya, ini posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seperti murid jadi tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Tidak menunjukkan amarah, seperti beda dengan ketika tadi penghukum, ya, penghukum. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi seperti itu, lebih slow, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah pembuat. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi murid itu dibuat merasa bersalah.
oleh Bapak Ibu guru. Di sini ada Bapak Ibu guru yang menggunakan posisi ini. Ya, jadi dengan kata-kata yang lembut, ini adalah posisi kontrol yang kedua. Ya, lebih tinggi dibandingkan menghukum. Jadi biasanya ibu-ibu ini ya pendekatannya seperti ini. Banyakan, tapi di sini mesti ada biasanya. Ya. Berikutnya, ini posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru itu merasa sebagai teman. Kalau ada anak-anak seperti ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Apa kata-kata yang digunakan apa saja ini? Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya anak-anak. Misalkan seperti. Atau mungkin kalau ibu itu, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, itu ya. Itu kita sebagai teman, seolah-olah kita sebagai teman dengan murid. Jadi posisi kontrol yang ketiga. Ya, Bu Ilma ini mungkin ya. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ini negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah ini biasanya seperti itu. Misalkan Pak Adi, dia sebagai teman bagi anak-anak kelas 7A, akrab, humor. Tapi ketika siswa dia akrab, negatifnya apa? Siswa itu cuma mau kalau sama Pak Adi, diperintah Pak Adi. Kalau guru yang lain nggak mau, ya itu ya. Jadi itu adalah posisi kontrol teman. Jadi ada positif, ada negatifnya. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi di sini ada stimulus, ada respon, ya. Mesti tahu alasannya. Misalkan ada murid yang melanggar, harus tahu alasannya apa dulu, ya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kamu nggak tahu nggak konsekuensinya apa? Ya, jadi di situ memantau. Nah ini posisi yang paling tinggi adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun teman, ya posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Tetap kita membutuhkan posisi teman dan pemantau, ya, walaupun itu di manajer melihat kondisi. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita
seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi manajer di sini tidak boleh mengatur. Jadi supaya mereka mencari murid itu bisa menjadi mengontrol dirinya sendiri. Nah ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali ya keyakinan kelas. Biasanya mesti peraturan kelas yang ada, tapi di sini adalah keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, apa itu keyakinan kelas? Apa itu bedanya dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Kalau peraturan kan jelas wajib memakai helm, jelas itu peraturan, misalkan untuk kendaraan bermotor, dan wajib misalkan sekolah menggunakan masker dan cuci tangan, itu adalah peraturannya. Tetapi di dalamnya adalah untuk apa? Nah ini untuk keselamatan, untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau peraturan di kelas itu lebih rinci, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Nah itu tertulis. Tapi keyakinan kelasnya apa? Di situ adalah tentang disiplin, tentang menjaga kebersihan. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Misalkan saja ini keyakinan kelas di kelas 7. Ya, yaitu hormat, tidak usah banyak-banyak, tadi sudah dijelaskan. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat itu apa? Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini sudah jelas. Berarti di situ tidak usah tertulis dilarang mencuri, ya. Seperti itu, ya. Sudah jelas saling menghormati.
dilarang membuli, ya berarti di sini keyakinan ini saling hormat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, bekerja. Jadi kalau ada tugas PR, berarti keyakinan kelasnya adalah selalu bekerja. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok atau dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan adalah kita semua memiliki motivasi internal, ya. Jadi dari dalam. Di sini, ini segitiga restitusi, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita miliki, kamu ingin menjadi orang seperti apa, ini di sini, ya. Ya, saya jelaskan satu-satu tentang 3 segitiga restitusi. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, ya. Jadi ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Dia merasa tenang. Jadi nanti dalam melakukan memanggil, misalkan ada siswa yang melanggar, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Kata-kata yang digunakan seperti ini, ya. Tapi yang kedua seperti ini, ya. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ini kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan salah. Mungkin yang sering kita gunakan ada ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu paling banyak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah berhasil langkah pertama dan tidak laku yang salah, kemudian telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga.
Kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Sebelum ke terima kasih, saya akan putarkan video bagaimana cara atau tentang keyakinan kelas. Ya, ini. Gak dengar suaranya ya, Mas Romi, dibantu untuk suaranya tadi. Nah, ini Zaki terlambat datang ke sekolah. Ya, ya, ini contoh, salah satu contoh, ya, ya seperti itu. Jadi kita kemarin saya membuat seperti rekonstruksi ya, jadi seperti itu. Ya, berikutnya, ya, ya penanganannya. Ini adalah contoh ya. Bisa dicermati ya. Ya, dari video tadi apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang pertama adalah kita menanyakan ya. Jadi tidak langsung memberi hukuman. Jadi alasannya apa dulu? Ya. Kemudian di sini akan mencari solusi. Ya. Tidak mencari siapa yang salah, tapi adalah mencari solusi bersama. Bagaimana kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelasnya. Ya. Itu adalah contoh yang pertama. Ya. Berikutnya contoh yang kedua. Ya ini. Jika posisinya adalah ini Afsal ya mencontek seperti ini. Jadi apakah tindakan yang nanti Bapak Ibu lakukan? Ya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan siswa tidak harus Afsal ya. Bisa aja. Ya. Jadi ada siswa yang mengetek. Nah, nanti apa yang harus dilakukan? Bukan sebagai penghukum tadi, tetapi adalah melakukan dengan cara segitiga restitusi. Ya. Caranya seperti apa? Nah ini caranya seperti apa? Kita lihat, kita perhatikan.
Ya, jadi di sini kita menggunakan segitiga restitusi 3 langkah. Ya, kita harus bisa menstabilkan identitas. Ya, jadi anak itu mesti punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ya, kemudian yang kedua adalah dia pasti punya keyakinan kelas. Ya, punya keyakinan kelas yang harus dia lakukan. Ya. Tidak boleh mengganti, dan solusi bagaimana dia untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu pemaparan daya positif dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator Bapak Minardi untuk membuka sesi tanya jawab. Monggo. Terima kasih kepada Pak Sigit yang telah mengeluarkan materi. Kita lanjutkan, berikutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu kalau ada hal yang tidak atau belum jelas apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Sigit, silakan kita berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menanyakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya nama Dini Janti. Pada moderator, saya akan menanyakan seperti ini, Pak. Tadi ketika si pemapar pada saat menyampaikan materi itu disebutkan ada istilah disiplin positif. Sehingga kalau menurut saya, kalau disiplin positif, menurut saya kata disiplin itu sudah baik. Tetapi ketika ada disiplin positif, apakah itu ada berarti kata disiplin negatif, dan apakah disiplin itu berarti tidak selalu baik? Terima kasih. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau yang saya lihat kebanyakan guru ketika istilahnya memberikan sebuah hukuman kepada murid itu, kebanyakan kalau murid itu nanti merasa sakit hati atau mungkin kecewa. Bagaimana cara Anda dalam hal ini sekiranya dibuat murid itu tidak merasa bersalah gitu. Jadi tidak kecewa, karena yang saya lihat secara video ketika menjumpai atau menemukan siswa yang itu bersalah atau melanggar peraturan, itu pasti cara memperlakukan siswa atau dialog siswa itu pasti yang pertama adanya tinggi atau menakutkan anak-anak itu. Nah, ketika siswa itu baru merasa bersalah, itu guru mungkin barangkali sudah merasa, oh ini aku betul-betul bersalah. Padahal menurut Anda tadi sudah sangat baik pemaparannya, jangan merasa itu murid merasa bersalah. Terima kasih atas hasilnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penanya. Kita langsung saja kepada Pak Sigit untuk menjawab. Ya, tadi pertanyaan pertama, disiplin itu baik, tapi ada disiplin positif dan disiplin negatif. Saya jelaskan di sini, mungkin bisa dilihat. Yang namanya disiplin, Nah, makna disiplin itu adalah untuk kata menertibkan, membuat seseorang itu patuh dengan aturan. Ya. Jadi kalau disiplin itu negatif, saya rasa tidak ada. Ya. Cuma nanti efeknya bagi siswa yang melanggar itu akan menjadi tidak nyaman karena dia berperilaku tidak sesuai dengan peraturan atau tidak disiplin. Jadi kalau tujuan disiplin itu mesti baik. Ya, itu ya. Seperti tadi ya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Jika kita akan menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strateginya adalah penerapan disiplin. Kalau disiplin itu tidak ada, maka jelas ya tidak akan terciptakan lingkungan yang positif. Ya, makanya ini disiplin itu akan menciptakan lingkungan yang positif dan efektif untuk pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalkan ada siswa yang bersalah, kemudian kita marah-marah sama, berarti kan tadi kita sudah mengenal 5 posisi kontrol.
kita berada di posisi yang mana? Kalau kita menjadi seorang guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum, mata melotot, main tangan, ya, membentak-bentak, ya, itu adalah kita memposisikan diri sebagai posisi guru yang posisi penghukum. Jadi ini nanti akan apa efeknya? Anak akan tersakiti, baik secara verbal maupun tindakan. Ya, jadi efeknya, dan ini akan berakibat lama. Jadi seorang yang dipukul atau yang mungkin diucapkan oleh guru Jepang, mesti dia akan efeknya akan selalu membekas. Ini akan butuh waktu yang lama. Ya, itu adalah posisi kontrol yang paling rendah di antara 5 posisi itu sebagai penghukum. Dan kalau bisa itu sudah tidak ada diterapkan di sekolah SMP kita tercinta. Ya, ya itu. Jadi paling bagus itu ya sebagai manajer. Manajer itu jadi siswa itu mencari tadi seperti tadi restitusi, kembali ke sistem restitusi. Jadi siswa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Pak Ruli, kamu kok gak mau gambar kenapa? Sakit Pak, alasannya waktunya enggak. Biar waktunya ada kamu harus gimana? Ya harus gini Pak. Nah kamu sanggup gak melakukan ini? Mulai kapan? Jadi solusi itu. Jadi restitusi itu ya melalui 3 langkah atau segitiga restitusi kita harus terapkan. Ya, jadi seperti itu. Itu manajer. Tetapi melihat situasi kita bisa posisi sebagai teman. Seperti Pak Pinardi mungkin dekat dengan anak ngobrol, kamu ada masalah, tetap kita harus membutuhkan dalam situasi-situasi tertentu. Kita juga bisa sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau. Jadi ngamati, ada data, kita punya data, kamu terlambat sekian, jadi ada bukti. Kamu tidak mematuhi peraturan dan sebagai pemantau, ada datanya. Jadi, tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ya, memanage anak mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Monggo Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin ada kenyataannya. Contoh di lapangan itu berbeda dengan teorinya. Saya mengalami sendiri. Contohnya saya ada anak ini salah itu ngomong halus itu malah saya dibentak-bentak. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Terus kemarin yang seperti Andika itu ya dengan cara yang halus, kalau masalah halus seperti itu dipakai terus sampai berkali-kali seperti itu dengan atau ngomong baik-baiknya, bahkan Pak Min juga sudah ngomong, Pak Mas juga sudah sempat ngomong juga. Akhirnya ya seperti itu, sehingga kemudian ketika ada Pak Adi dengan tegas menggunakan teknik guru sebagai penghukum itu malah lebih efektif. Nah, jadi menurut saya itu tergantung dari situasi yang dihadapi. Ketika di lapangan tidak bisa disamakan misalnya, karena karakter anak sendiri kan berbeda-beda. Jadi ada anak yang memang bisa diajak ngobrol seperti itu, ada yang anak yang mungkin yang perlu untuk ditegasi seperti itu, atau bahkan mungkin kalau perlu kalau orang seperti itu dicuekin seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, karena dengan tadi yang didiamkan seperti itu dengan orang merasa. Jadi menurut saya tergantung di lapangan sedikit. Kalau saya memberi pendapat sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ruli ya, Pak Ruli. Ya, memang kita harus sadar bahwa pada kenyataannya itu dengan karakter yang berbeda-beda, kita tidak bisa mensikapi sesuatu itu berdasarkan hanya teori semata. Cuma kita tidak tahu dulu bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, upacara bendera seperti tadi Pak Ruli, seperti anak, dan upacara bendera anak itu kadang guyonan sendiri kenyataannya ya. Kalau tidak yang guyonan maju ke depan ini, mereka tidak akan diam. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti tadi Pak Ruli, tetap
sebagai istilahnya untuk menegaskan suatu peraturan itu harus tetap ini diperlukan. Tetapi dalam penanganan anak ini paling tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena ini akan membuat luka atau menyakiti dalam waktu yang lama tetap. Tapi untuk peraturan tetap harus kita laksanakan. Ya. Kemarin itu ada satu guru yang tanya, Pak, ternyata peraturan yang efektif adalah peraturan yang harus dengan ketegasan. Kalau nggak tegas, anak kadang takut, ya. Anak kadang tidak melaksanakan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari sebelum-sebelumnya, mungkin sejak tahun dulu itu sudah diterapkan, sehingga akhirnya membekas. Contoh, anak berangkat sekolah, terlambat, yang terlambat push up 50 kali, sehingga anak yang lihat pun, waduh, aku terlambat push up 50 kali, jangan sampai terlambat. Itu dari dulu seperti itu. Upacara terlambat suruh maju juga, upacara. Itu adalah penegasan supaya kita tidak melanggar disiplin. Tetapi itu memang model-model dahulu dan itu masih diterapkan. Nah, dengan adanya kegiatan atau grup penggerak, dibukalah wacana bahwa ternyata itu tidak hanya sebagai penghukum, tidak ada yang merasa bersalah, supaya merasa bersalah, tidak hanya sebagai teman, ternyata ada pemantau dan manajer posisi, ya. Jadi itu. Jadi kalau memang bisa kita menggunakan manajer, kita menggunakan manajer. Tetapi itu memang berat karena dengan berbagai karakter yang ada pada siswa. Itu Pak Roli ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Cukup? Cukup? Ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Acara pada pagi hari ini pemaparan dari Bapak Sigit sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa kepada